Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, tahukah Anda ada satu ibadah malam yang dilakukan banyak orang, namun justru bisa menjadi sia-sia, bukan karena kurang niat, tetapi karena keliru caranya. Ibadah yang seharusnya berpahala bisa berubah menjadi catatan kosong, dan kita sering tak menyadarinya. Hari ini kita akan membahas satu amalan yang sangat dekat, namun sering salah saat mengerjakannya. Sahabat, ada satu solat sunnah yang Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya sepanjang hidup beliau. Solat yang disebut sangat dicintai oleh Allah, yaitu solat witir. Namun disinilah kita harus berhati-hati. Jangan sampai semangat beribadah justru menyeret kita pada kesalahan yang diam-diam berbahaya. Karena ketika witir dikerjakan tidak sesuai tuntunan, yang datang bukan pahala, melainkan amal yang ditolak. Bayangkan, tubuh lelah berdiri di malam sunyi, air mata jatuh dalam doa, namun di sisi Allah semuanya tidak bernilai. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mari kita duduk sejenak, menenangkan hati dan belajar bersama bagaimana sebenarnya solat witir yang benar agar dicintai Allah dan diterima sebagai amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa sahabat, tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, hidup ini terlalu singkat jika hanya dihabiskan untuk mengejar urusan dunia. Kita sibuk bekerja, mengurus keluarga, mengejar target demi target, hingga sering lupa bahwa ada kehidupan lain yang jauh lebih panjang, yaitu akhirat. Rasulullah SAW bersabda bahwa dunia adalah ladang akhirat. Maknanya, disinilah tempat kita menanam, dan kelak di akhirat kita akan memetik hasilnya. Salah satu benih amal yang ringan namun bernilai tinggi adalah solat witir. Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir, baik saat sehat maupun sakit, di rumah ataupun dalam perjalanan. Dalam sebuah hadis hasan riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha witrun yuhibbul witr fa'autiru ya ahlal Qur'an, yang artinya sesungguhnya
Allah itu Maha Esa dan mencintai witir. Maka kerjakanlah witir, wahai para ahli Al-Quran. Namun sahabat, banyak di antara kita beribadah dengan semangat, tetapi belum dibangun di atas ilmu yang benar. Kita mengira semakin banyak rakaat semakin utama, padahal ada batas yang diajarkan. Kita menyangka menambah witir setelah tahajud lebih baik, padahal justru dilarang. Kita merasa semua cara sama, padahal Nabi SAW telah memperingatkan dalam hadis sahih riwayat Muslim nomor 1718. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad," yang artinya, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan itu tertolak. Bayangkan sahabat, doa dipanjatkan penuh harap, malam dilewati dengan letih, namun di sisi Allah tidak bernilai karena tidak mengikuti tuntunan Rasulullah. Inilah yang perlu kita jaga. Jangan sampai ibadah yang seharusnya mengangkat derajat justru menjadi sia-sia karena ketidaktahuan. Maka pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang keutamaan witir, hal-hal yang membuatnya tertolak, bentuk witir yang dilarang, dan cara melaksanakannya agar sah dan diterima. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan sebuah kisah nyata. Para ulama menuturkan tentang seorang tabi'in mulia, murid kesayangan Ibnu Abbas, bernama Sa'id bin Jubair. Beliau dikenal sebagai ahli ibadah yang tidak pernah meninggalkan witir sepanjang hidupnya. Suatu hari, seorang murid bertanya, "Wahai guru, apa rahasia ketenangan hatimu padahal engkau menghadapi tekanan yang berat?" Sa'id bin Jubair menjawab, "Aku tidak pernah memejamkan mata kecuali telah menutup malamku dengan witir, karena aku yakin siapa yang menjaga witirnya, Allah akan menjaganya di dunia dan di akhirat." Riwayat ini disebutkan dalam kisah-kisah para ulama. Meskipun bukan hadis marfu yang sahih, maknanya sejalan dengan banyak dalil sahih tentang keutamaan ibadah malam. Dan benar sahabat, Sa'id bin Jubair diuji dengan cobaan yang besar, bahkan dizolimi oleh penguasa yang kejam, Al-Hajjaj bin Yusuf.
Namun saat menghadapi kematian, hatinya tetap tenang. Lisannya basah menyebut Allah dan ia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Para ulama berkata, salah satu sebab keteguhan hatinya adalah ibadah malam yang konsisten, termasuk menjaga witir. Witir bukan sekedar ibadah tambahan. Ia adalah benteng hati, penenang jiwa, dan cahaya di gelapnya dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dengan sanad yang diperselisihkan dan dinilai lemah oleh sebagian ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak membiasakan witir, maka ia bukan termasuk golonganku. Riwayat ini dipahami para ulama sebagai penegasan kuatnya anjuran witir, bukan untuk menghakimi, karena keutamaan witir telah ditegaskan oleh banyak hadis sahih lainnya. Maka mari kita renungkan, jika orang soleh seperti Sa'id bin Jubair mendapat ketenangan karena menjaga witir, bagaimana dengan kita? Mungkin jawabannya sederhana, mulailah dengan witir meski hanya 1 rakaat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa mulianya sholat witir dan betapa pentingnya menjaga ibadah ini sesuai tuntunan, maka sekarang mari kita pelajari bersama bagaimana tata cara sholat witir yang benar menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar setiap rakaat yang kita kerjakan benar-benar bernilai di sisi Allah. Pertama, tentang niat sholat witir. Niat tidak perlu diucapkan dengan suara keras, cukup dihadirkan di dalam hati, karena Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Cukup hadirkan kesadaran dalam diri bahwa kita sedang menunaikan sholat sunnah witir semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang kedua, tentang jumlah rakaat witir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa witir dapat dikerjakan 1 rakaat atau 3, 5, 7 hingga maksimal 11 rakaat. Tidak dianjurkan melebihi jumlah tersebut. Yang paling ringan adalah 1 rakaat, dan itulah yang paling mudah dijaga secara istiqomah. Witir 3 rakaat boleh dikerjakan dengan 2 rakaat salam lalu 1 rakaat, atau langsung 3 rakaat sekaligus. Dalam beberapa riwayat sahih disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menunaikan 11 rakaat bersama sholat malam beliau. Yang ketiga, tentang waktu pelaksanaan witir. Waktu witir dimulai setelah sholat isya hingga terbit fajar subuh. Bila seseorang khawatir tidak mampu bangun di akhir malam, maka hendaknya ia mengerjakan witir sebelum tidur. Namun bila ia yakin bisa bangun untuk tahajud, maka yang lebih utama adalah menjadikan witir sebagai penutup sholat malamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, jadikanlah witir sebagai penutup sholat malam kalian. Yang keempat, hal yang sering terlupa, yaitu larangan 2 witir dalam 1 malam. Apabila seseorang telah witir sebelum tidur, lalu di akhir malam ia bangun untuk tahajud, maka ia cukup mengerjakan tahajud saja tanpa mengulang witirnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis hasan
riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi, la witrani fi lailah, yang artinya tidak ada 2 witir dalam satu malam. Yang kelima, tentang bacaan yang dianjurkan dalam sholat witir. Dalam beberapa riwayat yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah membaca pada rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua surah Al-Kafirun, dan rakaat ketiga surah Al-Ikhlas. Dalam sebagian riwayat lain beliau menambahkan Al-Falaq dan An-Nas. Namun sahabat, bila kita belum mampu menghafalnya, cukup membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek yang kita kuasai, karena yang terpenting adalah hadirnya hati dan kekhusyukan. Yang keenam, tentang doa setelah witir. Setelah witir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, baik dengan doa kunut maupun doa-doa lain yang berisi permohonan ampun dan rahmat Allah. Salah satu doa yang diriwayatkan dalam hadis sahih oleh Abu Dawud adalah, Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la usyitana alai anta kama adnaita ala nafsik, yang artinya, ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu, dengan keselamatanmu dari hukumanmu, dan aku berlindung kepadamu dari dirimu. Aku tidak mampu menghitung pujian bagimu, engkau sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari tata cara ini kita belajar bahwa sholat witir bukan sekedar ibadah tambahan, tetapi ibadah yang penuh tuntunan dan adab. Jika dikerjakan dengan cara yang benar, meski hanya 1 rakaat, ia menjadi cahaya di malam kita, penenang di hati, dan sebab kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tinggalkan witirmu, meski hanya 1 rakaat, karena 1 rakaat itu bisa menjadi pembeda antara hati yang hidup dan hati yang perlahan tertidur dalam kelalaian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.